Ini 3 hal yang saya pelajarin setelah wawancara lebih dari 200 orang sukses di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor Tan Sulaksono sebagai salah satu founder cerita sultan.id yang biasanya wawancara orang-orang sukses untuk kasih nasihat ke kalian, para viewers Gen Z atau Gen Alpha yang lagi merintis menjadi sukses. Mungkin pertama yang saya mau bahas sih adalah kalau orang-orang sukses ini, mereka ada kebiasaan yang namanya mereka main kepada mereka punya kekuatan. Jadi untuk orang-orang sukses ini, mereka hampir nggak pernah mikirkan mereka punya kelemahan sendiri dan mereka memakai kekuatan diri sendiri. Misalkan contoh, kalau seandainya saya kekuatannya di matematika, ya maka dari sana saya bisa leverage kemana-mana. Jadi misalkan saya jago di matematika, saya juga bisa bikin konten tentang matematika kayak Jerome Pauline. Dan ketika saya bikin konten sama bikin persoalan tentang matematika, saya bisa menghasilkan yang namanya duit. Jadi semua kekuatan yang kalian ada, semua unfair advantage yang kalian ada, kalian harus pakai untuk meraih mimpinya dan menjadi sukses di bidang keahlian Anda. Dan mungkin itu adalah satu hal yang saya appreciate dari orang-orang sukses ini. Karena emang mereka selalu memakai kekuatan-kekuatan ini dan menghindari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan mereka. Dan mungkin untuk nomor 2 yang saya bilang, semua orang sukses itu jago leverage. Antara jago leverage uang, waktu, atau energi. Jadi mereka pakai 3 hal ini, uang, waktu, energi, untuk meraih mimpinya. Jadi misalkan contoh gini, seandainya kalau mereka punya 24 jam di hari ini atau hari Sabtu, mereka bisa pakai 24 jam ini buat apa gitu loh. 2 jam buat tidur, 5 jam buat tidur, ya nggak mungkin. Pasti mereka pakai 5 jam pertamanya ini untuk kerja langsung, kerja sekerasnya. Mereka bisa juga leverage orang-orang tertentu yang bisa membuat mereka tuh bisa lebih maju. Contoh gini guys, kalau misalkan seandainya saya jago bikin konten, saya mungkin bisa leverage salah satu orang untuk membuat konten strategi saya, misalkan. Atau enggak, saya bisa leverage orang-orang lain untuk bisa tembak meta ads untuk konten saya, misalkan. Ya itu nggak tahu, terserah kalian ya guys. Tapi terutamanya mereka tuh bisa jago leverage kemana-mana. Jadi kalau misalkan seandainya mereka kurang jago di bidang tertentu, pasti kan mereka tuh bisa leverage orang-orang tersebut untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang mereka nggak bisa memenuhi. Dan untuk ketiga ya guys, ini yang saya belajarin dari Kak Christian Diki, yaitu adalah dia bilang bahwa dia mempelajarkan satu hal dari buku ini namanya Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Dia bilang kalian harus memikirkan kalian udah mencapai segala sesuatu sebelum kalian mencapai segala sesuatu. Bisa dibilang manifestation untuk kalian yang mungkin lagi merintis atau belum sukses, yang bisa bikin kalian itu lebih pede saat kalian melakukan hal-hal yang susah. Kayak misalkan gini guys, kalau seandainya saya wawancara orang sukses, otomatis saya juga harus ada merasa pede atau confidence guys. Karena emang salah satu faktor yang orang sukses cari adalah orang-orang yang pede. Fortune favors the bold. Jadi orang-orang pede itu adalah orang-orang yang bisa menang. Untuk mendapatkan pedenya ini, kalian itu harus udah ada mindset bahwa kalian udah bisa mencapai segala sesuatu. Kalau enggak ya kalian nggak bisa mencapai segala sesuatu tanpa kalian udah bisa pikir gitu loh. Jadi itu adalah salah satu manifestation atau quote yang saya taruh di kepala juga pada saat saya wawancara atau pada saat saya melakukan hal-hal yang bisa dibilang susah. Oke, thank you guys. Itu adalah 3 hal yang saya pelajarin setelah wawancara lebih dari 200 orang sukses. Apalagi dengan situasi sekarang, banyak orang yang tergelincir kepada media yang mungkin sebar hoak-hoak yang bisa mengakibatkan kalian itu kurang paham tentang sistem bisnis. See you guys di video selanjutnya. Komen di bawah kalau kalian mau ada narasumber-narasumber tertentu, atau komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mungkin bisa dibahas di konten selanjutnya. See you guys di konten selanjutnya guys. Bye-bye.